Pada pertemuan kali ini, untuk slide kedua, kita akan membahas terkait kajian teoritik dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Nah, kajian teoritis itu disebut juga dengan tinjauan pustaka, di mana memuat uraian dan pembahasan teoritik yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis penelitian. Pada kajian teoritik atau tinjauan pustaka, biasanya peneliti itu membahas terkait konsep dan teori yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam suatu penelitian. Nah, pembahasan ini bertujuan ingin mengetahui terkait variabel penelitian. Dengan biasanya kita melakukan sintesis terhadap konsep-konsep atau dari suatu variabel ya untuk menghasilkan sebuah konstruk ya atau suatu variabel penelitian. Jadi sebelum kita menentukan variabelnya motivasi kerja, variabelnya misalkan eh, kepuasan pelanggan misalkan. Nah, ini kita harus melakukan kajian teori dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu atau teori-teori yang sudah ada, kemudian kita sintesis. Oh, ternyata untuk yang cocok pada penelitian ini tuh ini gitu. Oh, ternyata yang cocok untuk penelitian saya dengan fokus ini tuh ini. Jadi kita bisa memunculkan variabel itu ya ketika kita melakukan kajian teoritik. Kalau kita tidak melakukan kajian teoritik, tentunya tidak bisa langsung menetapkan. Nah, contohnya lagi misalkan uh, dalam penilaian adopsi sebuah e-commerce ya, kita misalkan mau menganalisis adopsi atau mengevaluasi adopsi e-commerce pada UMKM misalkan. Kita cek di situ, ternyata teorinya banyak, ada TOE, ada TAM, ada UTAUT dan sebagainya. Nah, dari situ kita memilih ternyata yang cocok apa, kenapa saya memilih itu. Nah, itu harus berdasarkan kajian teori. Kenapa? Karena alasannya misalkan saya pakai TOE misalkan karena saya pengen tahu pengaruh teknologi. Karena dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh lingkungan. Saya ingin mengetahui pengaruh organisasi terhadap penerimaan sebuah teknologi atau terhadap adopsi sebuah teknologi. Jadi harus berdasarkan penelitian terdahulu atau teori-teori sebelumnya seperti itu. Nah, di sini keterkaitan nanti setelah kita dapatkan konstruknya, variabel penelitiannya, maka dari situ akan kita perlu selidiki gitu, relevan tidak gitu, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil tadi, variabel tadi, maka nanti akan berlanjut pada hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah hasil dari suatu praktek teoritik atau rasional melalui tinjauan pustaka atau pengkajian konsep dan teori yang relevan mendukung hipotesis penelitian, sehingga diyakini bahwa hipotesis penelitian telah memiliki kebenaran teoritik. Namun, kebenaran hipotesis perlu dikaji secara empirik dengan menggunakan data hasil penelitian. Oleh sebab itu, hipotesis itu dianggap sebagai jawaban sementara. Ya, sementara itu dalam artian misalnya asumsi kita, seperti itu. Dalam pengujian hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis benar adanya, dalam arti sesuai dengan fakta yang ada di populasi atau tidak, seperti itu. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian yang dirumuskan. Nah, pertanyaan tersebut merupakan pernyataan tentang karakteristik populasi yang akan diuji kebenarannya melalui pengujian hipotesis secara statistik dengan menggunakan data empirik yang diperoleh dari sampel. Nah, ini contohnya. Ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan angka kematian bayi. Nah, ini rumusan hipotesis tidak langsung. Kalau hipotesis langsung positif seperti ini. Ada hubungan positif antara tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak balita. Kalau rumusan hipotesis negatif, contohnya seperti ini. Ada hubungan negatif antara intensitas menonton TV di rumah dengan prestasi belajar di sekolah. Nah, jadi nanti kalian
mau pakai rumusan hipotesis mana? Hipotesis tidak langsung, hipotesis langsung positif, atau hipotesis langsung negatif, seperti itu. Jadi itu terkait hipotesis ya. Semoga kalian bisa memahami terkait kajian teoretik dan hipotesis. Jadi kajian hipotesis itu ditetapkan setelah kajian teoretik ya, bukan bukan ujuk-ujuk seperti itu. Jadi terus pokoknya saya pakai TAM, pokoknya saya pakai web qual, bukan. Jadi Anda harus berdasarkan literatur dulu belajar. Makanya dalam kalau yang ada di S1 itu kan ada riset teknologi informasi ya. Biasanya belajar itu bagaimana melakukan kajian pustaka. Tapi bagi D3 nggak apa-apa. Nanti kalian intinya memahami. Seperti itu terkait slide kedua saya. Semoga Anda bisa memahami. Terima kasih.